Oke guys, jumpa lagi sama gua. Kali ini gua akan coba mereview sepatu Vans. Ya, kalau dari kotaknya teman-teman pasti udah tahu ini Vans Pulp ya. Ini merupakan Vans Pulp seri Old School Cap LX. Cap itu cut and paste ya. Warnanya black ya. Atau biasa orang-orang nyebutnya ini Vans Pulp Cap Regreen. Kita buka aja ya. Oke. Ini sepatu sebenarnya udah gue beli dari awal 2020 ya, sedangkan ini sepatu rilis di akhir tahun 2019. Jadi nggak sengaja waktu itu gue main ke mall, lalu gue lihat ada keren juga di sepatu gitu kan. Walaupun sebenarnya gue bukan pemakai Vans, jadi ini merupakan Vans pertama gue, dan gue ngelihatnya langsung jatuh cinta gue ngeliat Vans ini. Oke, kita bahas satu-satu. Sepatu ini merupakan sepatu deconstruction, jadi sepatu yang namanya aja cut and paste ya, kayak misalnya dia ada potongan-potongan, ada dipasang gitu kan. Kalau di Air Jordan mungkin mirip-mirip kayak Off-White ya. Oke, kita ke bagian outsole-nya dulu. Bagian outsole-nya dia ada waffle dan kombinasi dengan apa ini namanya nih? Ya, kayak gini. Ada 6 warna di sini, ada 5 warna, 5 warna. Terus yang menarik dari Regreen ini, dia midsole-nya terbalik ya. Kalau biasanya garisnya ada di atas, yang ini dia garisnya ada di bagian bawah. Nah, apalagi yang terbalik ini, ya, bagian patch labelnya dia juga terbalik off the wall, tapi dalam kondisi dia menghadap ke atas ya, terbalik juga seperti itu. Lalu naik ke bagian upper. Nah, ini bagian uppernya cukup heboh juga kalau menurut gua ya. Nggak biasanya nih desainnya. Jadi pertama dari jet stripe ini dibuat dia floating dengan menggunakan bahan foam, lalu diikat dengan webbing seperti ini, dengan ada tulisan Vans-nya kalau bisa dilihat jelas ya. Sama di bagian sisi dalam juga dia ada diikat juga seperti ini. Jadi yang ini floating, lalu dia didominasi sama bahan kanvas premium, begitupun dengan suede premium dan leather ya. Untuk bagian toe capnya dia terdiri dari suede yang agak kasar, sama bagian heel kantornya juga. Nah, terus di bagian suede ini dia dari stitching itu dia agak sedikit overlap dan ada bolong-bolongannya gitu. Jadi di setiap pinggirannya itu dia ada bolong-bolongnya. Yang ini juga sama, di bagian heel kantornya juga suede-nya dibuat lebih, lalu ada bolong-bolong seperti ini. Oke, lalu ada penambahan ini logo Vans yang oversize sih kalau menurut gue, tapi cukup keren. Yang gue nggak ngerti juga ini kenapa selalu begini ya, nggak begini ya. Dia selalu begini, di sepatu yang satu juga seperti itu. By the way, ini sepatu udah gue pakai satu kali. Setelah gue pakai satu kali, gue nggak pakai lagi karena ada beberapa yang menurut gue sih nyaman, cuman ini sepatu kalau dipakai kayak bagol banget gitu. Terus dia berat. Dari sisi nyaman sih nyaman, cuman secara tampilan gue kurang begitu suka. Tapi but anyway, ini menurut gue sepatu yang worth it lah kalau di koleksi ya. Terus lanjut ke detail berikutnya. Untuk area stay ya, dia kayak ada 2 tingkat gitu. Yang di atasnya kulit yang agak kasar, yang ini kulit yang halus ya. Kayak ada 2 trap gitu, dipisahkan oleh stripping dari busa seperti ini. Terus eyeletsnya itu dia kiri kanan tuh beda,
Sisi dalam itu dia dari webbing, jadi tidak ada lubang, tapi tali sepatunya masuk ke dalam webbing yang dijahit perluas. Sebelah kanannya baru dia ada lubangnya. Ya, dua kombinasi ini gue nggak tahu ya. Kalau gue sih ngelihatnya nggak keren sih. Harusnya pilih salah satu aja. Di kombinasi ini kayak jadi berantakan gitu. Dia punya tali sepatu. Terus tali sepatunya gue lihat sih tali sepatunya cukup premium ya, bagus banget tali sepatunya. Terus masuk ke area lebih dalam lagi. Nah, ini yang membedakan dengan sepatu yang lain. Di area dalam dia itu ada dua tangnya ada dua ya. Yang bagian dalam itu dari busa, dan ini lagi menurut gua ini yang membuat sepatu ini ketika dipakai jadi kelihatan bagol, jadi kelihatan gede itu karena si tang yang ini tuh tebal banget ya, tebal banget bantalannya, foamnya ya. Ditambahkan lagi ada satu tang lagi yang terbuat dari suede dan kanvas di bagian dalamnya. Jadi inilah yang membuat sepatu ini jadi kelihatan besar banget ya. Nah, terus satu lagi yang unik, di bagian liningnya dia kayak nggak finish gitu. Nah, dia membuat satu desain di mana dia mengekspos busanya. Dia jadi tidak di finish, mengekspos busanya, lalu diakhiri dengan full tab nya ada di sini ya, bukan di bagian belakang, tapi ada di sisi bagian dalam seperti ini ya. Oke, ini menurut gue sih juga keren. Cuma dengan kondisi seperti ini lo harus ekstra hati-hati dalam pemakaian seperti ini. Ini baru gue pakai sekali, dia udah sobek dan dia punya kanvas brudul. Nah, seperti ini. Jadi memang lo pada saat mau menggunakannya lo harus ekstra hati-hati. Terus di bagian midsole juga dia ada tambahan webbing keluar seperti ini. Gue nggak ngerti, mungkin tambahan buat tali sepatu kalau lo mau ke belakang kali ya, mungkin ya, atau sekedar action aja. Sama di bagian sisi luarnya juga dia ada webbing dua seperti ini, ada lubangnya. Jadi mungkin gue nggak ngerti apa begini apa gimana ya, atau hanya sekedar action saja ya, nggak tahu juga. Terus bagian quarter, bagian ininya nih nggak quarter aja sih, sampai ke belakang dia terdiri dari kanvas checkerboard seperti ini ya. Mungkin karena ini warna hitam agak samar, ini ada checkerboardnya ya, seperti itu. Nah, untuk seri yang old school Cap LX yang green ini ada beberapa warna. Ada warna merah, ada warna marshmallow, ada warna holiday, juga ada beberapa varian warna lainnya. Dan yang gue pegang ini adalah yang warna hitam, warna hitam seperti ini. Oke, sekian dari gue. Kalau secara gue pribadi, gue suka desainnya, tapi kalau secara pemakaian sebenarnya nyaman. Cuman kalau secara tampilan ya gue masih ngerasa sepatu ini masih terlalu besar bagol. Cuman bagi gue pribadi sih ini layak lah di koleksi, collectible juga. Oke, sekian dari gue. Mungkin setelah ini teman-teman bisa lihat outfitnya seperti apa. See you.